secerah harapan Kabupaten Pemalang. Mantap. Kayaknya sudah yakin banget. 39%. Maunya adalah pimpinan muda dan chemistry. Sama beliau yang untuk chemistry dengan bekerjasama. ini, apalagi dia muda mewakili kaum milenial. Ya. Dan juga Gerindra ini memang partai top down. Apapun yang dibilang top down harus ikut. Itu udah menjadi Itu udah ciri khasnya ciri khas Gerindra. partai Gerindra. Betul. Ini maksudnya asli Pak. Karena kami memang beda, Pak. Oh, harus Bukan, di Gerindra itu memang beda kami sama Pak. Makanya kita tanya nih ya sama yang nomor 1, nomor 2 Gerindra di Kabupaten Pemalang. Apa benar kan gitu? Tapi tadi jawabannya itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi Pak ya. Kalau mau bergabung dengan Pak Mansur, jangan ada persyaratan. Benar itu disampaikan gitu. Kalau nggak ada ya. Enggak harus seperti itu saya kan. Mungkin kan sudah tahu semuanya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu terhormat, orang nomor 1, nomor 2 di Partai Gerindra Kabupaten Pemalang, yaitu Pak Rama dan Pak Wardoyo. Pak Rama, Ya. Pak Wardoyo, apa Ya. kabar? Ya. Sehat? Alhamdulillah. Cerah kayaknya mukanya. Nah, Secerah harapan Kabupaten Pemalang. Mantap. Kayaknya sudah yakin banget. 39%. Terkait artinya hiruk pikuk pilkada 2024 Kabupaten Pemalang. Ini terkait dengan Partai Gerindra yang sudah memberikan tiket kepada Pak Mansur dan wakilnya Bobi Dewantara. Ya. Pertimbangan apa? Artinya di dalam memilih posisi bakal calon bupati dan wakil bupati sudah satu paket mendapatkan tiket dari Gerindra maupun dari P3. Silakan Pak Rama atau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Ya. Pada intinya di tempat kami dulu banyak yang mendaftar, ada 9 orang. 9 orang. Yang 4 mungkin untuk wakil bupati, yang 5 itu bupati. 5 bupati, 4 wakil. Oke. Dari ke 9 orang itu setelah kami wawancarai sampai 2-3 kali, Asal diseleksi ya? seleksi. Karena kita nggak bisa memberikan rekomendasi sebelum kita seleksi. Di kita itu nanti kita setelah seleksi, kita rekom ke DPD, nanti DPD mengirimkan ke DPP. Oh, melalui DPD baru dari DPD ke DPP. Nah itu memang di partai kami seperti itu Prosesnya ya? prosesnya. Nah yang mengapa kalau hari ini orang bilang Mas Bobi yang terpilih, karena memang kami nggak bisa menentukan sendiri tanpa harus dengan Pak Mansur. Kami harus chemistry karena beliau maunya adalah pimpinan muda dan chemistry. Sama beliau yang untuk chemistry dengan bekerjasama. ini, apalagi dia muda mewakili kaum milenial. Ya. Dan juga kita pandang juga beliau itu kan cucu daripada Pak Bagus. Oh, cucu dari mantan bupati. Mantan bupati, sehingga kami kemarin merekomendasikan, tapi kami rekomendasi semua. Tapi ada catatan-catatan lah. Nah itu ternyata DPP
memilihnya Mas Bobi. Sehingga kami memilih Mas Bobi, dan setelah chemistry dengan Pak Mansur, artinya saling melengkapi, sudah oke ya. Tidak artinya apapun dalam kondisi nanti dia akan selalu seiring sejalan. Ya. Itu saya kira apa. Nah, ini juga ini kan ya, ini pertanyaan-pertanyaan dari luar juga sebetulnya yang saya sampaikan. Kok ya untuk maju menjadikan bakal calon nantinya sudah menjadi keputusan partai. Solid ini ya. Solid. Dan di Partai Gerindra ini memang partai top down. Apapun yang dibilang top down harus ikut. Itu udah ciri khasnya Partai Gerindra. Persiapan menjelang artinya ke depan setelah sudah ditetapkan ya, sudah diberikan tiket dari Gerindra maupun dari P3, langkah-langkah ke depan, artinya strateginya maupun apa yang akan program yang akan dilakukan oleh Gerindra maupun P3 ke depan untuk bisa memenangkan pasangannya Mansur Bobi. Betul. Ini maksudnya asli Pak. Karena kami memang beda Pak. Harus bukan di Gerindra itu memang beda kami sama Pak. Makanya kami sudah 14 tahun kami di ketua Generalis, kami sering-sering jalan. Kalau yang eksternal biasanya urusan saya, internal urusan beliau. Ini bagi-bagi tugas. Ini kan internal. Bagi-bagi tugas. Silakan Pak Wardoyo. Jadi persiapan apa setelah ini tiket sudah diberikan oleh Pak Mansur dan Bobi? Ini kan pastinya roda partai atau mesin partai harus bergerak. Dan persiapan apa untuk bisa memenangkan Pak Mansur dan Bobi ke depan? Artinya apa yang akan diprogramkan oleh khususnya oleh Partai Gerindra untuk memenangkan pasangan Pak Mansur dan Bobi? Terima kasih Mas. Yang pertama, ini kaitannya dengan masalah itu, otomatis setelah beliau berdua mendapatkan tiket untuk rekomendasinya sudah diterima, ini secara otomatis beliau berdua ini harus all out. Nah, kan seperti itu. Nah, harus seperti itu lah. ya. Kalau memang ingin menang lagi ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah partai politik, kayak kami surat partai pengusung, istilahnya di samping kita itu juga menunggu perintah dari atasan, kita sudah mempersiapkan diri. Otomatis salah satunya ya strategis bagaimana cara kita nanti untuk bisa memenangkan Mas Mansur dan Bobi. Otomatis masalah tim juga harus kita persiapkan, juga harus kita koordinasikan dengan nanti calon bupati dan wakil bupati, karena nanti yang punya keputusan kan di sana. Kita keputusan jumlahnya timnya nanti itu berapa, sampai tingkat mana, kita hanya istilahnya menyusun strategisnya aja. Menyusun strategi Iya, langkah-langkahnya nanti ke depannya seperti apa ini harus kita nanti dilakukan bersama-sama. Dan itu pun nantinya harus mendapatkan persetujuan dari beliau. Kalau ini nanti kayak begini terlalu gemuk, ya. Nah ini terlalu kurus, ambil yang sedang, misalnya seperti itu. Ya. Itu juga tergantung pada beliau. Artinya nanti komponen daripada tim pemenangan itu artinya disusun bersama-sama, Ya. baik oleh calon maupun dari partai pengusung gitu ya. Karena kita mungkin Mas, sementara kita hanya 15 kursi ya. 15 kursi. 15 kursi, Gerindra 7, P3 7, PAN 1, 15 kursi. Dan ini pasti masih banyak membutuhkan teman-teman partai yang lain. Nah itu mau pertanyaan saya, ya pertanyaan saya artinya gini, ini kan setelah kok partai yang artinya menurut ini kemarin-kemarin dengan Pak Mansur sudah ini, tapi saat ini masih belum.
masih belum bergabung, apa ada langkah-langkah lain dari partai-partai yang tadinya ingin bergabung terus membuat poros baru gitu? Kalau itu saya nggak bisa menjawab, Pak. Karena itu bukan ranah saya, bukan ranah saya. Itu kan punya rumah tangga masing-masing. Iya, cuman selentingan nih saya dengar Pak Wandoyo. Kalau mau bergabung dengan Pak Mansur, jangan ada persyaratan. Benar itu disampaikan gitu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada seperti itu. Mungkin kan sudah tahu semuanya. Jadi kayaknya sih enggak ada aja. Ada misalnya, lu mau gabung bahasa kasar ya, gabung segabung aja, tapi jangan menuntut ini itu gitu, nggak ada gitu. Kayaknya enggak. Saya kira enggak. Oh, iya. Jadi kita walaupun saat ini kita sudah 3 partai, kita masih berjalan masih komunikasi. masih Masih untuk berjalan komunikasi dengan partai lain. Karena politik ini cair, Pak. Dalam beberapa menit pun bisa berubah. Iya. Tapi kita tetap komunikasi dan tidak pernah ada sesuatu komunitas yang aneh ya. Kita semuanya komunikasi. Ya saya berharap untuk membangun Pemalang ini kan betul. nggak bisa Sendiri. 3 partai gitu, Pak. Harus semua bersatu. Tapi Kita PD Perjuangan gimana PD Perjuangan? ya kita tetap komunikasi, Pak. Sampai hari ini saya masih komunikasi. Masih ada Ya, komunikasi dengan Pak Junedi, dengan Mas Iskandar, saya masih komunikasi. Baik. Tapi kan putusannya nggak bisa sesegera itu, Iya. Pak. Kan mereka punya norma-norma di partai kan kita nggak tahu juga gitu. Jadi prinsipnya gitu, Pak. Kita nggak ada itu kalau orang bilang minta ini minta itu enggak. Kita masih menjalin komunikasi dengan semua partai yang baik ya. Artinya membangun komunikasi Ya. intens kepada partai-partai lain. Ya. Yang ayo kalau mau bergabung, ayo kita Ya. mau besar kabin, mau memajukan Pemalang, kita butuh kalian. Ya, betul. Ya, ayo kita rangkul semua, kita satukan visi untuk bagaimana memenangkan ini. Ya, sementara ini ya. Iya. Pak Mansur itu elektabilitas dan popularitasnya udah hampir mencapai 40%. Apa masih tetap ya kerja keras untuk bisa memenangkan Pak Mansur dan Bobi? Saya apa, Pak? Sama keluar. Dua-duanya. Jadi kalau saya gini, Mas, apapun yang namanya pilihan itu baik itu nanti seperti apa misalkan calonnya itu kita tetap kerja keras. Apalagi di Gerindra sudah tidak ada istilah kerja lambat itu nggak ada. Kerja ya harus kerja keras. Kerja keras. Kalau memang ingin hasilnya maksimal. Tapi dengan elektabilitasnya Pak Mansur itu menurutnya udah di atas nih ya kan. Makanya saya bilang bukannya Pak Rama dan Pak Wandoyo ini udah cerah gitu, nggak bebannya udah hilang karena kalau saya gini Mas, nggak ada istilah saya punya beban berat. nggak ada beban berat. Kita nyantai aja. Loh, kita Nah, tulus saja ya. saja. Kita membangun Pemalang kan bukan hanya kita bersama-sama. Karena saya yakin prinsipnya semua calon itu sama. Tujuannya sama. Ingin mesejahterakan masyarakat Pemalang. Saya itu seperti itu. Dan kalaupun misalkan ada perbedaan pilihan dan sebagainya kan ada yang wajar. Hal wajar. Artinya demokrasi. Ya. Nah, buktinya setelah kemarin adanya pilpres, pileg sudah selesai di Pemalang cuma ada saja. Karena memang tujuannya satu. Itulah Pemalang. Ya, Itulah Pemalang. masih dalam konteksnya masih bisa guyup bahasanya. Ya. Walaupun beda pilihan tapi tetap komunikasi tetap terjaga dan kondusivitas tetap terjaga gitu ya. Ya itu Pak yang saya jaga dari dulu. Karena dulu setelah selesainya Mas Agung, Mas Mansur minta saya komunikasi dengan semua partai. Dan alhamdulillah sekarang saya tetap komunikasi baik sama mereka semuanya. Dan saya kasih tahu kita nggak bisa membangun Pemalang ini cuma dengan partai Satu partai dan dua partai. harus semua. Bagaimana itu? Berarti- Mari kita sama-sama. Iya.
tidak egois ya Pak? Tidak egois kita. Tidak mementingkan diri sendiri, Ya. tapi ayo membangun Pemalang untuk kerjasama dari partai-partai politik. Betul. Di samping partai politik kita misalkan yang sudah siap mengusung dan mendukung, itu juga tidak terlepas dari teman-teman relawan. Relawan juga kita perlu. Ya. Karena tidak mungkin, karena orang itu kan belum tentu akan mau semua. Misalkan ini satu arah, ini satu minuman ini mau diarahkan orang untuk minum ini kan belum tentu juga mau semua. Saya tidak pernah minum air putih, saya harusnya teh. Saya tidak pernah minum harusnya kopi dan sebagainya kan begitu. Makanya kita tetap butuh dengan semua lapisan masyarakat. Ya. Baik itu pengurus partai politik, mungkin organisasi yang lain, ormas, kita butuh bersama-sama. Poinnya gini, Pak Rahmat dan Pak Wardoyo, dalam konteks pilkada besok ini, saya lihat Pak Mansur ini nanti melawan kota kosong. Gimana menurut pandangannya Bapak? Ya kalau menurut saya itu bisa saja terjadi Pak. Itu bisa terjadi kalau semua partai tetap kita dengan komunikasi. Ya. Karena kita memang menjalin komunikasi sampai sekarang itu kita masih menjalankan komunikasi itu. Nah, makanya Mas Mansur juga siap gitu untuk tong kosong itu siap beliau. Tapi kemarin nih, mohon maaf kita dalam ini kayak kemarin itu kayak Pak Doro dengan Vicky Prasetyo sudah mendeklarasikan itu membuat Gerindra itu buat apa namanya hambatan atau tidak dengan hal seperti itu. Kalau kami biasa-biasa saja, Pak. Biasanya. Biasa-biasa saja. Jadi kita ada istilahnya sesuai dengan pesan beliau komandan kami Pak Prabowo. Jadi ngomong hubungan. Salah satunya itu. Ya ngomong berapa ini kan terbuka dan siapapun orangnya boleh semua. Boleh. Tapi pada intinya nanti pada tanggal 26 ya. 27 yang di Agustus. Kembali kita pada misalkan terjadi kota kosong. Misalkan terjadi kota kosong, lawan dengan kota kosong. Itu juga kita tetap jangan sampai terlena. Kita tetap harus bekerja keras. Walaupun itu kita nanti lawannya dengan kota kosong. Tetap masih artinya Partai Gerindra berharap kepada kader-kadernya untuk semuanya baik itu nanti teman-teman dari partai koalisi, partai pengusung, partai pendukung dan sebagainya. Kita tetap bekerja keras karena kita istilahnya untuk kontestasi 5 tahunan sekali ini harus kita sukseskan. Walaupun itu misalkan sampai terjadi kok dengan layar kota kosong itu bisa. Harapannya ya mudah-mudahan itu bisa terjadi ya Pak. Ya. Nah, cuman gini Pak, ini juga pertanyaan artinya kita di lapangan surat rekomendasi dari Gerindra pun itu sudah beredar Pak. Di masyarakat sudah beredar. Nah, ada klausul, ada poin yang membawa jika tidak ada kelengkapan ini partai mengevaluasi lagi. Itu benar. Gimana? Jika ada artinya yang artinya tidak diharapkan atau tidak sesuai janji, itu partai akan mengevaluasi rekomendasi tersebut. Benar. Saya kira enggak seperti itu Pak. Di Gerindra kalau beliau sudah tanda tangan itu berarti sudah itu udah fix ya. Udah tidak bisa ada. Pokoknya udah final. Mau ngomong apa orang di luar ini udah final. Pak Mansur dan Bobi adalah pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan P3. Jadi nggak ada yang artinya goyang-goyang lah. Itu biasa. Dinamika ya Pak. Dinamika di lapangan kan seperti itu. Nah, kadang kita akan inginnya kalau mau diskusi ketemu yang ngobrol. enaknya seperti itu daripada artinya membuat diskusi di luar yang lain. Iya.
ya oh ini kayaknya belum fit nih rekomendasinya gitu sudah di luaran nih Pak. Makanya kita tanya nih ya, sama yang nomor 1 nomor 2 Gerindra di Kabupaten Pemalang, apa benar kan gitu. Tapi tadi jawabannya itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi Pak ya. Harapan dari Pak Rama dan Pak Wardoyo selaku orang nomor 1 dan nomor 2-nya Partai Gerindra di Kabupaten Pemalang untuk pilkada 2024 ini, himbauan kepada masyarakat itu artinya pesannya seperti apa? Silakan. Oh, itu aja. Tunjukkan ya Kombo. Ya harapannya kami dari Partai Gerindra monggo kepada semua lapisan masyarakat yang punya hati, mari kita mensukseskan untuk pemilu kada tahun 2024. Memang kalau kita memilih pemimpin itu ya jelas ada plus minusnya, tapi kita yang kedepankan secara otomatis kita plusnya aja. Kalau pemilihan ada, ya mari kita istilahnya perbaiki bersama-sama. Karena Pemalang ini bukan hanya punya Gerindra doang, Betul. tapi masyarakat Kabupaten Pemalang yang harus berguyup, harus mencari solusi yang terbaik untuk menjadikan Pemalang yang lebih baik begitu Pak. Segala persoalan permasalahan yang ada di Pemalang yang sangat kompleks ini, yuk kita tata bersama-sama. Ya. Yang sudah punya kelebihan, yuk diteruskan. Yang masih ada kekurangan, yuk kita tutup bareng-bareng. Bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Pak Rama. Ya, saya berharap, yang pasti saya berharap Mansur Bobi menang gitu kan. Di samping itu saya tetap berharap mari partai-partai yang lain kita tetap menjalin komunikasi sehingga kita bisa bersama-sama mengusung Mansur dan Nadi. Nah, kapan kita harus bersanding, kapan kita harus bertanding kan Ada waktu. ada waktunya. Kalau seandainya kita belum sepakat dengan partai-partai lain, berarti kita bertanding. Tapi setelah itu kita harus bersanding. Jadi supaya apa? Supaya hubungan semua baik. Karena nggak mungkin dengan 7 partai saja kita bisa menjalankan itu. Karena relawan masyarakat itu kan melihat ya, bagian dari itu juga. Mereka melihat. Jadi Mansur itu bukan dipilih oleh partai aja semuanya. Otomatis kita bergegas. Tapi kan masyarakat melihat juga selama ini beliau sudah seperti apa, kerja beliau seperti apa. Yang saya berharap itu, marilah semua partai, saya kan hanya bisa berharap. Saya berharap mari semua partai kita bergabung jadi satu untuk mensukseskan Mansur dan Bobi demi kemajuan Pemalang. Itu saja. Sebelumnya demi kemajuan Pemalang yang lebih baik ke depan. Himbauannya dalam konteks tadi disampaikan oleh Pak Wardoyo, mari kita jaga kondusivitas, menjaga keamanan dan menjaga artinya hubungan. Beda pilihan itu hal yang biasa. Tapi bagaimana bisa memajukan Pemalang itu yang luar biasa. Demikian.